Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kami. Di sini, kami akan berbincang-bincang santai mengenai pembahasan konsep pendidikan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Praditasari, 3 NIM terakhir 128 sebagai host dan Halo, saya Diva Putri Mulia Dewi, 3 NIM terakhir 127. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa sih konsep pendidikan itu? Konsep pendidikan yaitu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memanusiakan manusia lewat pembudayaan, memberdayakan, dan membudayakan. Kita sebagai manusia yang sejak lahir menjadi manusia seutuhnya, yang tentunya harus memahami potensi diri agar dapat memiliki kekuatan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta spiritual keagamaan. Baik, lalu bagaimana konsep Islam tentang pendidikan? Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan bertujuan. Allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep pendidikan dalam Islam yaitu merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Berikutnya, bisa dijelaskan dasar-dasar ilmu pendidikan Islam? Dasar dari pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam itu sendiri. Kita semua tahu, jika segala sesuatu pasti memiliki tujuan. Lalu, apa sih tujuan ilmu pendidikan Islam itu? Tujuan dari ilmu pendidikan Islam yang terutama harus mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang sebenarnya? Tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Memandang bahwa seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghambaan dan ketaatan kepada Allah, serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam pendidikan Islam? Jika ditanya siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan Islam, tentunya tanggung jawab itu milik bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah itu sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian dan pengorbanannya. Jadi, bagaimana konsep dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan Islam? Tujuan diciptakannya manusia itu kan untuk mengabdi dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pendidikan Islam adalah membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan Islam bertugas di samping menginternalisasikan atau menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam. Lalu, cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sendiri itu bagaimana sih? Cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia ya.
Jadi gini, awal mula pendidikan di Indonesia itu melalui kepemimpinan kiai atau yang biasa kita sebut dengan wali dan ulama yang begitu berpengaruh. Pendidikan Islam yang membawa perdamaian itu dilakukan secara lebih sistematik dengan mengasimilasikan nilai-nilai lama dari tradisi lokal dengan nilai-nilai baru dalam ajaran agama Islam. Dari asimilasi itu yang ada di masyarakat menyebabkan pendidikan Islam mudah diterima dan berkembang pesat ke seluruh Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Seperti itu. Menurut Mbak Diva, apakah di Indonesia pendidikan Islam itu cukup penting? Dan bagaimana dengan landasan hukumnya? Menurut saya cukup penting ya pendidikan Islam di Indonesia itu. Saya sempat membaca buku yang terdapat pada tahun 1952. Jadi pendidikan Islam itu menjadi salah satu pelajaran yang dimasukkan ke dalam pelajaran pilihan. Dan ada juga pada tahun 1968 yang isinya bahwa pendidikan Indonesia menjadi mata pelajaran wajib dan tolak ukur untuk kelulusan. Dan juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3, di mana pemerintah melalui Menteri Agama mewajibkan setiap sekolah mengadakan pendidikan agama. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana pendidikan Islam dapat diterapkan dengan baik supaya menghasilkan sistem yang utuh? Diterapkan dengan baik supaya menghasilkan sistem yang utuh. Jadi dalam Al-Quran dibagi menjadi dua nih, pendidikan dan ada pengajaran. Pendidikan yang biasa kita dengar disebut dengan tarbiyah, dan pengajaran yang biasa diartikan dengan taklim. Di dalam Al-Quran dipisahkan dalam dua hal yang berbeda. Pengajaran itu hanya proses transformasi pengetahuan. Tapi saat terjadi transfer pengetahuan ini disertai dengan perhatian yang cukup dalam, kita memperhatikan aspek pertumbuhannya nih. Jika ada kekurangan, maka harus ditingkatkan. Dan jika terdapat kelebihan, maka harus dijaga dan dipertahankan. Dalam Al-Quran, dari situlah kata taklim berubah menjadi tarbiyah. Dengan kata lain, ada istilah pendidikan dan pengajaran. Keduanya disatukan membentuk sinergi. Intinya, jika ingin menerapkan proses pendidikan, maka kata Al-Quran, jangan pisahkan kedua hal itu. Satukan proses taklim dengan proses tarbiyah. Taklimnya dihadirkan dan tarbiyahnya disandingkan. Tidak terasa ya, selesai sudah perbincangan kami mengenai konsep pendidikan dalam Islam. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jika mungkin, sekian dari saya. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.